بهداية من فضل ربي الجمال وقلبي يحضر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh dosen, tenaga pendidikan, guru, dan juga tenaga pendidikan baik itu Mubaba dan SD-SDKIP yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari sebelum kita mulai, kita luruskan niat kita bersihkan hati kita dari segala macam bentuk niat yang tidak ikhlas. Karena keikhlasan hati di dalam niat itu menentukan pikiran kita. Menentukan pikiran kita pada akhirnya dia akan membawa langkah dari kita untuk pada hal-hal yang positif. Sebab itu jangan pernah bosan untuk beristighfar, karena istighfar itu adalah lisan yang melafazkan, hati yang merasakan, ya, otak yang memikirkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan Rasulullah SAW itu tidak seharinya tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita boro-boro masuk surga. Mencium pun walau alam bisawab. Namun kita kadang-kadang begitu sombongnya, dan kita kadang-kadang malah bangganya melakukan perbuatan dosa. Nah, sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya dimintai oleh LSK dan Pak Artisti dari Sulawesi Selatan WA saya untuk mengisi kegiatan sore hari ini. Oleh karena itu, orang yang ini masalah adab ya, masalah akhlak. Nah, jadi tadi Pak Tohir menyampaikan topik kita tentang masalah akhlak. Akhlak berat. Karena akidah itu akhlak. Maka akidah akhlak itu berhubungan erat. Di Al-Quran itu ada beberapa kali Allah melontarkan kata-kata akhlak. Khuluqul Quran, itu akhlak ramah itu Al-Quran. Khuluqul azim, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Nah, teman-teman semua, mukmin yang sejati itu baguslah akhlaknya. Akhlak yang bagus itu merupakan cerminan akidah. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang akhlak atau etika menurut filsafat moral ya, etika adalah atau akhlak atau adab. Namun di Al-Quran tidak ada kata-kata adab, adanya kata-kata akhlak. Kalau kita cermati, makna akhlak itu kata dasarnya sama dengan penciptaan. Khalaq. Artinya itu ada semacam nilai-nilai yang terkandung di dalam itu. Ada hubungan yang paralel antara penciptaan diri kita dengan karakteristik keadaban kita atau moralitas kita. Apa maknanya? Manusia itu
dikatakan memiliki nilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar jasadnya yang bagus, fisiknya yang indah, tapi justru manusia akan dinilai sebagai manusia, ya, penciptaan manusia itu kalau dia memiliki akhlak yang bagus. Makanya manusia yang tidak memiliki akhlak atau akhlaknya itu tidak bagus atau akhlaknya itu buruk, maka penciptaan sebagai manusia itu hilang dengan sendirinya. Kalau Anda tidak percaya, kemanusiaan kita ini akan hancur jika aib-aib kita itu terungkap jelas di media sosial. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita pada hari ini masih bisa kelihatan kita tersenyum, gagah kita berjalan, dikawal seakan kita adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia. Itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah menutupi aib kita. Sekarang tanya, apakah saudara masih berani berjalan di pasar jika dosa-dosa kita, dosa-dosa Anda, antum semuanya, kita semuanya itu diketahui oleh orang lain? Saya yakin, ya, banyak orang yang ingin tidak mau keluar rumah. Contoh, jika dia terbukti terekspos sebagai pelaku korupsi yang tadinya bangga. Ada kisah seorang pejabat di kepolisian, kasus beberapa waktu yang lalu, kasus ketika masalah simulator SIM itu, pangkatnya itu bintang 2, gagah luar biasa, kemana-mana mentereng. Setelah dia terbongkar kasusnya, maka anaknya pun polisi ingin bunuh diri. Siapa? Malu. Nah, maka manusia yang masih punya rasa malu itu berarti masih memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman semua, masalah akhlak ini sebenarnya bukan hal untuk didiskusikan, tapi masalah akhlak ini adalah masalah yang untuk diamalkan. Sebab mendiskusikan akhlak itu sesungguhnya baik, tapi jauh lebih baik adalah kita bisa menerapkan perilaku etika yang baik. Nah, kenapa ini penting? Karena disitulah kekuatan kita. Muslim sejati adalah cirinya memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau kita bicara tentang akhlak, itu tidak terlepas dari permasalahan hati. Baik, saudara-saudara semua, sekarang bagaimana implementasi dari moralitas ataupun akhlak? Bedakan dengan, kalau apa bedanya etika, moral, adab, akhlak? Kan dulu kan ada namanya pendidikan moral Pancasila, ya, PMP, sekarang nggak ada lagi ya. Nah, pendidikan moral Pancasila itu kan dia ya moralitas yang berbasis kepada nilai-nilai positif suatu lokasi ataupun tempat. Maka tuh adabnya ataupun moralnya, misalnya orang Jawa dengan orang Sumatera berbeda. Orang Jawa etikanya bicara nggak pernah ngerek-ngerek. Orang Bangka mendak ngerek tidak sah. Nah, itu adalah ya mungkin budaya. Ya, budaya itu merupakan seharusnya cerminan daripada moralitas atau etika, etika komunikasi, etika pergaulan. Nah, etika itu adalah ya filsafat, ya filsafat moral. Jadi kalau antum belajar ilmu filsafat itu antum akan tahu tentang bagaimana yang disebut dengan logika, etika, estetika. Saya ulangi, logika, etika, estetika.
yang paling dasar itu ya masalah logika. Maka pikiran, ya, sesuatu yang sifatnya rasionalitas itu adalah otak mainnya. Maka orang itu kadang-kadang otaknya pintar tapi dia tidak beretika. Ya, mestinya kalau dia pintar dia beretika mestinya. Tapi banyak di antara kita pintar tapi etikanya jauh. Nilai sekolah tinggi-tinggi, sarjana, master pula tidak beretika. Ada orang tidak sekolah, tamat cuma SMP, tetapi karena dia didik dengan nilai-nilai dasar yang berlaku secara umum di budayanya itu oleh orang tuanya apa? Ngomong dengan sesama, ngomong dengan orang tua, nggak pernah dia melukakan apa kata-kata yang tak pantas. Oh, adabnya bagus ya. Orang pun senang. Maka itu di dalam ya, kami dulu kalau ngaji itu ya dalam budaya pesantren ada istilah adab mendahului ilmu. Kalau kita ini kerja terbalik, belajar ini nggak beradab. Jadi saya minta tolong lah ini. Ya kadang-kadang memang kita tuh miris ya, pintar. Tapi na'udzubillah orang tua pun kadang-kadang nggak beradab. Ngomong dengan orang tua, jangan orang tua apa namanya itu orang lain, orang tua kandung. Nah, jadi logika itu memang harus bagus. Kalau kita bicara logika itu adalah nalar. Maka Rocky Gerung sering ngomong dungu. Dungu itu bukan berarti idiot. Dungu itu artinya apa? Artinya itu kemampuan dia menalar itu yang tidak pandai, enggak pandai. Itu maka disebut dungu. Nah, naik lagi kalau dia sudah logis ya, berpikirnya logis atau sesuatu itu sesuai dengan aturan logika. Ingat logika itu logis itu bukan masuk akal. Ya saya garis bawahi. Sering kita ngomong ini masuk akal Pak, tidak masuk akal. Salah. Bukan nggak masuk akal, tapi tidak logis. Jadi kalau ada air ini saya tuang ke begini dia tidak tumpah, nggak logis. Nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, nggak logis. Nah, ini penting ya, penting. Karena sesuatu yang tidak logis artinya tidak sesuai dengan aturan logika. Logikanya kalau benda itu air seperti ini dituang kan gitu dia akan tumpah karena ada gravitasi. Seperti itu ada logik, is logik. Nah habis itu etika itu filsafat moral. Kalau logika tadi filsafat berpikir, nah kalau etika filsafat moral. Orang-orang dulu itu sangat menghargai yang namanya moralitas. Ya. Maka Jepang itu kita kenal sebagai katanya negara dengan agamanya itu menyembah matahari Shinto. Tapi orang Jepang sangat bermoral. Mereka kalau melakukan kesalahan siap untuk mundur. Siap kadang-kadang harakiri, bunuh diri. Kehormatan profesinya, kehormatan keluarganya itu adalah moralitas. Nah kita lah ketangkep korupsi aja jumpa pes. Ketawa-ketawa kan nggak ada malunya. Nah bahkan padahal kata suatu hadis dia al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu melakukan perbuatan yang keliru yang salah, berarti imannya sudah kendor atau bahkan hina. Karena malu adalah bagian daripada iman. Apa cirinya dosa? Yo, yang sering kita berbuat dosa. Kata Rasulullah SAW, ciri dosa itu kalau kamu melakukannya, kalau orang lain tahu kamu malu. Itu artinya dosa. Jadi contoh, kalau kita melakukan sesuatu yang orang lain nengok kita malu. Tapi nyaya Pak, dia malu Pak. Kita putus Pak malu. Ya misalnya maaf, bukan muhrimnya begunceng pakai motor atau peluk-peluk pakai suami istri. Nah itu berarti menikah apa belum ya? Kalau sudah menikah, yes keren.
Ini kadang-kadang yang belum menikah seperti sudah menikah, tapi yang sudah menikah tidak mau gitu-gitu sama suaminya, itu steril juga. Ya, dalam bapak mau nggak suami nggak mau, tapi suami orang nggak mau, ada apa kan? Jadi itu penting, jangan sampai nantinya itu kita, nah disinilah kata orang itu kan, jodoh di tangan hansip itu repot juga nanti kayaknya. Jangan sampai ketahuan itu baru melakukan perbuatan itu, akhirnya dia menikah karena dia malu. Padahal nikah itu dasarnya adalah kasih sayang, cinta, itu karena Allah kan begitu. Ini kalau menikah gara-gara tangkap ansip kan nggak elok kan. Jadi pada malu pak, nikah lah. Habis itu 3 bulan cerai. Nah apa yang terjadi seperti itu? Nah teman-teman semua, jadi sesungguhnya yang perlu kita kuatkan itu agar akhlak kita itu bagus adalah pemahaman terhadap akidah kita, penguatan akidah. Makanya saya minta yang sudah nggak tahan lagi segeralah untuk rumah tangga, nikahlah. Lu mampu pak, lu mampu bagaimana? Anda jalan-jalan sudah mampu. Nikah itu kan urusannya gampang, cuman hanya ijab kabul sah. Mas kawin sama dia pak, sana jepit sah. Gitu. Ini khutbah kalau bininya minta yang berapa? Beri yang ringan, berapa beri batu. Mudahkan urusan pernikahan itu. Maka Bapak minta tolong jaga adab, jaga akhlak, jaga etika, jaga moral ketika antum itu dimanapun berada. Rumah tangga itu baiti jannati itu. Dan kata Rasulullah juga, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Nah, kalau memang demikian baiti jannati artinya rumahnya itu ada penuh dengan akhlakul karimah. Anak dengan orang tua berat. Kenapa anak kita tidak punya etika sama kita? Karena kita tidak punya etika sama anak kita. Bisa jadi kita tidak punya etika sama orang tua kita, dibalas oleh Allah. Jadi monggo lah. Ya, antum kalau mengenai teori sudah, tapi praktek. Kadang-kadang kita tahu tapi itu tadi mengamalkannya berat. Saya mohon mulai dari sekarang, baik itu etika dengan teman sejawat, etika dengan bawahan, etika dengan atasan, ya ataupun pimpinan. Nah, adab lah istilahnya seperti itu. Ini kadang-kadang dengan atasan dan dada, walaupun dia lebih mudah dari kita, belajarlah hierarki, menghargai otoritas namanya. Penting itu. Ya. Kalau di militer mereka itu walaupun dia masih muda, tapi kalau dia memiliki kemampuan itu dia tetap. Ya, kita ini kan tidak. Yang itu penting. Adab etika di dalam kampus ini kita jaga. Kalau kita semuanya itu mampu melakukannya, saya yakin mahasiswa kita itu jelas akan menurut dengan kita. Juga tegur kalau ada mahasiswa yang adabnya kurang. Ini kadang-kadang mahasiswa duduk di situ, kaki diangkat di atas, ada dosen lewat, ada yang nyerap. Tidak, kadang-kadang dosen kita buat ya, masuk kan gitu. Kalau dosen itu bukan ngajar kita, ngajar dia kadang-kadang dia gertak. Nah, tolong sampai ke semua. Ini ada buku pedoman nih ya, yang dari PP Muhammadiyah. Ini adab mahasiswa, pelajari baca dosen. Ya, bagaimana kita? Makanya tuh kemudian kita juga kalau kita dosen dengan mahasiswa jangan terlalu dekat gila. Itu nanti kalau nggak ada batas, ya tidak ada batas, itu repot nanti. Walaupun kita masih muda umurnya itu mungkin ya selisihnya hanya sedikit, ya, tapi kita dosen, ingat itu. Jangan sampai gak ada batas kita dengan mahasiswa kita, perempuan, laki-laki nantinya itu yang saya sering melihat gitu. Saya minta tolonglah, itu bukan apa, marwah dosennya itu hancur. Itu yang saya sedih itu. Ya. Boleh dekat, tapi ada batasan-batasan yang wajar. Apalagi bukan muhrim, ya, bukan muhrim. Nah ini menjadi perhatian.
Jadi saya minta sekali lagi, karena kita ini topiknya masalah akhlak itu bahasa Al-Quran. Jadi kesempurnaan kita itu tergantung daripada akhlak kita. Maka kecantikan itu, yang namanya kecantikan itu bukan hanya kecantikan luar, ya teman-teman yang perempuan. Tapi apa kata orang Indo Barat itu, inner itu. Apa inner? Gue tahu makhluk apa itu. Tapi begitulah. Maka itu maaf ya. Kadang-kadang orang ada sebelah beda. Wajahnya ya rata-rata 6,5 lah nilai misalnya. Tapi karena dia itu lisannya, senyumnya, kemudian juga cakepnya, masya Allah, nilainya naik jadi 9,5. Ini dari segi cakep loh. Maka kita dengan bawahan kita juga harus berikan teladan, ya. Seperti ini. Maka lisanmu itu harimaumu. Hati-hati, ya. Hati-hati. Maka ya kemudian adab di lingkungan kita, adab dengan kampus kita, dengan tetangga. Sekali lagi saya minta jangan jatuhkan marwah kita di depan manusia. Kalau kita telah menjatuhkan marwah kita di depan manusia, apalagi di depan Allah. Saya yakin kalau kita menguatkan akhlak kita, memperbagus akhlak kita, maka Allah akan memperbagus segala-galanya untuk kita. Mulai hari ini coba ya, kita jangan sampai segan-segan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang besar bukan dimulai dari kampus ini, tapi perubahan yang besar itu dimulai dari diri kita. Dari mana mulainya? Dari kamar tidur kita. Kalau kita mampu menata kamar tidur kita setiap hari ketika kita bangun tidur, maka insya Allah kita akan bisa merubah dan menata dunia. Itu kata kunci. Terus terang saja, ya motivasi ini disampaikan oleh seorang angkatan laut Amerika Serikat yang dia mungkin bukan seorang beragama Islam. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan yang besar, bukan kita merubah negara ini, bukan kita merubah itu, tapi yang kita mulai dari mana? Dari tempat tidur kita, dari pribadi kita. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Sekali lagi jangan terpaksa, luruskan niat, berbanyak istighfar, ya. Kalau sudah saatnya ingin menikah, segeralah menikah. Segeralah. Sebab ada bukunya, Sun, saatnya untuk menikah. Itu Fauzil Azim mengarang. Buku itu keluar tahun 93. Itu buku bacaan saya ketika saya ingin melamar istri saya. Kalau ditolak biasa, tapi jangan susah menolak orang ya. Tolak akhir tolak, ternyata orang enggak ini. Jadi Bismillah. Kalau memang ini juga etika pergaulan, etika ta'aruf, etika di dalam bangun rumah tangga. Kalau antum ingin rumah tangga antum itu bagus, langgeng dan sebagainya, mulai dari awalnya ini ta'arufnya. Kalau ta'arufnya sudah salah, nah kemudian juga kalau ingin menikah, kalau ingin undang itu surat undangan, tidak usah mahal-mahal. Jangan pula nantinya itu pasang fotonya sudah kayak pengantin padahal belum akad. Gak usah lah ya, gak usah lah, ya malu lah. Saya dulu ketika nikah itu nyamplung sendiri undangannya, nama aja saya murah meriah, sama mahal, yang penting setelah akadnya itu. Gak usah ngutang-ngutang, mungkin budget banyak setelah nikah selesai menikahnya itu pening dapat bayar utang. Ini yang menyampaikan ini, yang melakukannya ya. Maaf saya itu menikah itu hanya 1.300.000 biayanya. Komplit pakai hemat. Enggak lah, saya tahun 99 menikah. Itu pakai hemat 1.300.000. Semua ikut setengah hari. Tidak sampai bermalam-malam. Jadi malam setengah hari di zuhur langsung selesai, bongkar semuanya. Alhamdulillah.
Jangan sampai 3 kali pesta kelah. Setelah menikahnya itulah yang perlu dipikirkan, bukan ketika hari itu. Ngarap kelaknya sumbangan dari orang datang ke tamu udah cukup, tau seperti itu udah cukup untuk bayar utang. Kau tahu Pak pengalaman? Ya. Jadi sekali lagi ini etika ini penting saya tekankan karena antum semuanya sudah usia menikah. Jadi kalau sudah ini akhlak juga ya Pak Tohir ya, ini akhlak juga penting ini. Daripada kita melakukan perbuatan dosa, mendingan dosa itu dihalalkan. Seperti itu. Yang sudah ada dijaga, dirawat, jangan sampai nantinya itu matanya dilalatan kemana-mana. Penting, makanya itu di dalam agama Islam itu diajarkan bagaimana menundukkan pandangan. Jadi kalau minyak cikar tundukkan pandangan, kalau kita itu sudah punya ini. Tapi nyapa ngepang yang besar-besar di kopa itu adalah godaan. Menyerang itu yang bisa tanya, kini apa masukkan? Rupanya itu pantun gitu. Rupanya maksud kami berkali-kali, maksud kami nak kawin. Nah, kalau macam itu jangan lama-lama. Jadikan yang kesekian. Kalau berani. Ya, Masya Allah. Jadi saya mohon ya, jaga akhlak itu ya. Situ aja titip aja. Kurangi bermedsos-medsos itu, yang tidak keruan-keruan itu, ingin majang, kalau boleh foto sama suaminya. Ini dengan suami tidak pernah pun foto ke suaminya, mana suaminya? Anu Pak, suami saya lagi jarak jauh Pak, kemana? Ilaria itu jauh, pada pulang lagi dari jarak jauh. Ayo suaminya dekat kita, jangan sampai kita jauh dari suami, fitnah hanya besar. Ya seperti itu. Nah, ini penting ya semuanya. Yang belum punya suami segera apa Pak? Ya segera lah kalau sudah ada kan diresmikan. Baik, demikian pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi, monggo. Yang penting kata kuncinya adalah akhlak itu adalah ya cerminan diri kita sendiri. Ketika kita diciptakan oleh Allah itu, maka nilai kemanusiaan kita itu tergantung daripada akhlak kita. Bagus akhlak kita, insya Allah baguslah moralitas, kehormatan kita dan kehidupan kita. Tapi rusak akhlak kita, hancur semuanya. Sekali orang tidak percaya kepada kita, semua hidup orang itu tidak pernah percaya kepada kita. Maka pertahankan akhlak yang karimah. Maka Rasulullah ditanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata Aisyah? Khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Maka itu kalau rasa rindu, Insya Allah. Antum sudah pernah ke Baitullah ya semua ya, kata-kata ya. Insya Allah. Sekarang ini COVID ya. Kalau nggak COVID saya ajak kalian ke bandara. Mari saya mau berangkat ditunda gara-gara COVID. Ya udah lah, belum rezekinya. Nah pernah ketika, Masya Allah ya, ketika antum nanti rezeki, ada rezeki antum bersama masuk kota Madinah itu. Apalagi yang baik itu kemudian melanjutkan salawat. Ya Rasulullah ya Nabi alaika ya Rasulullah. Maaf ya, saya itu memaksa diri untuk tidak mengikuti, tapi tidak bisa. Semua mobil itu semuanya itu. Jadi kekuatan kota Madinah itu pemimpinan itu dengan suami yang kecil dan istri yang kecil. Saya belum bersama istri, maka istri saya marah-marah. Kapan begitu sama? Ya saya kesana dulu karena dia ada Pak Kamarudin maksa-maksa. Nggak ada duit sih. Saya nggak ada duit. Pak kata Pak Kamar, ayo dapat Fadilah. Daftar dulu aja, daftar. Ketika mau lunasnya dia langsung
Masya Allah, ketika berangkat nggak punya duit, di bandara nggak punya duit, gimana caranya? Saya nggak punya uang saku, masa kejadiannya Ustaz? Bismillah, saya ke ATM, ada 2 kartu ATM saya itu nggak pernah bisa lihat. Coba, pengen keluar, ada 2,5 juta, alhamdulillah dia modal itu di sana itu, orang beli oleh-oleh saya diam aja. Tapi masya Allah ada suatu keindahan. Nah itu akhlak Rasul di kota Madinah, ya, kota tempatnya Rasulullah wafat di makam di Masjid Madinah. Nanti melihat apa payung yang besar, rindu luar biasa. Maka bangunlah rumah tangga kita dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Ketika kita menjadi kerinduan kita rumah tangga, kerinduan kita kumpul dengan keluarga. Demikian, mudah-mudahan antum semuanya tergugah ya untuk melakukan perubahan yang besar. Ya, mulai dari mana? Ya, dari diri kita, mulai dari tempat hidup kita. Sekian saya kembalikan kepada Mas Thohir. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.